Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran Mikrotik MTCA. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bridge. Nah, di bridge ini tuh kita akan membahas mengenai konsep bridge, lalu firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan topologi. Kita langsung saja ke yang pertama yaitu konsep bridge. Nah, jadi bridge itu adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Lalu bridge itu bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Lalu semua tipe interface yang bisa menggunakan atau digunakan di bridge itu adalah Ethernet, wireless, dan FTP tunnel. Lalu by default untuk router solo itu sudah tersetting bridge. Nah, jadi di sini terdapat gambar. Nah, di gambar ini itu terdapat sebuah router yang menggabungkan sebuah interface yaitu Ether 1 dan Ether 2. Jadi satu interface ping virtual sehingga virtual FPC itu mendapatkan network yang sama. Nah, tutorial ini tuh bisa digunakan untuk akses internet rumah. Lalu kita lanjut ke konfigurasi topologi sederhana bridge. Nah, di sini itu saya sudah menyiapkan bridge-nya. Nah, di sini untuk membuat routernya itu kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang Mikrotik router router OS. Nah, sini lalu bisa ke bawah, scroll ke bawah. Untuk ini itu kalian bisa kosongkan, lalu kalian bisa save. Lalu untuk membuat net ini itu kalian bisa klik kanan, lalu kalian pilih network. Lalu untuk netnya itu kita menggunakan ini tipe management flow. Lalu kalian bisa save. Lalu untuk menambahkan PVC-nya itu kalian bisa klik kanan, lalu pilih node. Lalu kalian pilih yang ini, virtual PC VPC S. Lalu di sini untuk numbernya itu sesuaikan dengan kalian yang butuhkan. Nah, misalnya kalian itu butuhnya 3 atau 5, kalian bisa ketikkan di sini. Lalu bisa scroll ke bawah. Lalu kalian bisa save. Nah, lalu untuk konfigurasinya kita bisa konekkan terlebih dahulu ke Winbox. Nah, di sini saya sudah masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa ke bridge. Lalu kita pilih tanda plus ini. Lalu di sini untuk nama bridge-nya itu saya akan kasih nama bridge Laura. Lalu di sini kita bisa apply. Lalu oke. Lalu kita bisa ke parts, lalu kita bisa klik tanda plus ini. Nah, lalu di sini kita pilih yang mau dijadikan satu interface. Nah, di sini saya akan menggunakan Ether 2 dan Ether 3. Lalu di sini itu kita pilih Ether 2. Lalu kita bisa apply. Lalu kita copy. Lalu yang di sini kita pilih Ether 3. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan membuat IP untuk mengarah ke VPC. Kita bisa ke IP, lalu address, lalu kita bisa klik tanda plus ini. Lalu untuk addressnya itu saya akan membuat 192.168.8.1. Lalu untuk interface-nya itu bridge Laura. Di sini saya kelupaan, ini kita kasih /24. Lalu kita bisa apply. Lalu oke. Nah, lalu kita setting IP pada VPC-nya. Nah, lalu di VPC 1 ini itu kita bisa ketikkan IP-nya yaitu 192.168.8.2. Nah, jadi di VPC 1 ini kita bisa ketikkan IP-nya yaitu 192.168.8.2. Lalu gateway-nya itu 192.168.88.1.
lalu kita bisa enter. Nah, lalu di PC1 ini gitu kita bisa tulis IP lalu 192.168.2/24, lalu untuk gateway-nya itu ya 192.168.1/24. Lalu kita bisa enter. Nah, berikutnya di VPC 2 juga kita tuliskan yang sama, yaitu IP 192.168.3 lalu /24, lalu untuk gateway-nya itu 192.168.3.1/24. Lalu kita bisa enter. Nah, setelah sudah, kita akan mencoba ping ke gateway-nya, yaitu ping 192.168.1. Lalu bisa enter. Nah, jadi ini bisa ya. Nah, jadi tadi kan kita itu sudah men-setting IP VPC 1 dan 2. Nah, jadi mereka itu kan belum bisa internetan, jadi ketika di ping 888 itu hasilnya gagal, tidak bisa. Nah, di sini itu kita akan melakukan sesuatu agar VPC 1 dan VPC 2 itu terkonek dengan internet. Kita bisa ke Winbox. Nah, di sini kita bisa ke IP, lalu kita bisa ke firewall. Di sini kita bisa ke NAT, lalu kita bisa klik tanda plus ini atau add. Lalu untuk chain-nya itu src-NAT, lalu untuk out interface itu ether 1, lalu untuk kita ke action, untuk action itu kita pilih yang password, lalu kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita setting IP DNS pada VPC-nya juga. Nah, di VPC 1 ini itu kita bisa ketikkan IP DNS 8.8.8.8, lalu kita bisa enter. Begitupun juga di VPC 2-nya 8.8.8.8, lalu kita bisa enter. Lalu kita coba ping 8.8.8, lalu enter. Nah, jadi di sini itu sudah berhasil ya, sudah bisa ping 8888. Nah, jika kalian request timeout lalu terdapat TTL-nya, itu kalian bisa coba lagi. Nah, di sini saya akan coba ping Google. Nah, di sini untuk ping Google-nya juga sudah bisa ya. Nah, lalu selanjutnya itu saya ingin kedua PC atau VPC ini itu bisa mendapatkan IP secara DHCP. Lalu kita bisa setting pada routernya, kita bisa ke Winbox. Nah, di sini kita bisa ke IP, lalu kita pilih DHCP server, lalu kita pilih DHCP setup. Nah, untuk DHCP server interface-nya itu kita ganti menjadi Bridge LoRa. Lalu di sini kita bisa next. Lalu, nah ini tuh IP-nya sudah benar, kita bisa next. Lalu ini bisa next, masuk lagi, next, lalu oke. Nah, lalu kita bisa request pada VPC atau PC-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP, lalu enter. Nah, di sini IP DHCP-nya yaitu 192.168.88.254. Nah, lalu kita coba juga di VPC 2. Kita coba ketikkan IP DHCP, lalu enter. Nah, IP DHCP yang didapatkan oleh VPC 2 yaitu 192.168.88.253. Lalu di sini kita coba ping 88. Lalu enter. Nah, di sini bisa ya. Nah, di sini saya akan menambahkan satu router dan satu VPC baru. Kita bisa klik kanan lalu new. Lalu kita bisa ke Mikrotik router OS. Di sini saya akan ganti namanya menjadi router 2. Lalu kita bisa ke scroll ke bawah. Nah, ini untuk kemunya itu kita bisa hapus. Lalu kita save. Lalu kita tambahkan VPC-nya lagi. Kita bisa ke new. Lalu kita virtual PC.
kita bisa scroll ke bawah lalu save. Nah, di sini untuk namanya saya akan ganti VPC3. Nah, ini kita bisa sambungkan. Lalu ini juga kita bisa sambungkan. Nah, jadi nanti itu saya ingin agar router 1 itu bisa terhubung ke router 2, yang dimana router 2 itu memiliki satu klien juga. Dan juga untuk VPC3 ini itu saya ingin agar dia mendapatkan network yang sama dengan VPC1 dan VPC2, dan dia juga bisa connect internet. Nah, di sini kita bisa masuk ke terminal router 2. Nah, di sini kita bisa di router 2 ini itu kita bisa ketikkan perintah IP make port for print. Lalu kita bisa enter. Nah, jadi ini sudah terdeteksi ya. Nah, lalu di sini kita bisa enablekan fitur romonya. Nah, di sini kita ketikkan tool, lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi roman, lalu enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan set enable sama dengan yes. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah, lalu kita lakukan juga pada router satunya. Nah, jadi di sini kita akan meremote router 2 via router 1. Di sini kita bisa ke new winbox. Lalu di sini kita ketikkan IP router 1 ya 192.168.1.18. Lalu kita bisa connect to room. Nah, ini kita bisa klik ini. Lalu nah, jadi di sini saya sudah connect ke router 2 via router 1. Nah, di sini kita bisa setting hostname-nya biar nggak bingung ya. Di sini kita bisa ke sistem, lalu kita pilih identity. Lalu di sini kita ganti menjadi router 2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi router 2. Nah, jadi kita kan ingin PC3 itu mendapatkan IP network yang sama pada PC lainnya. Nah, maka kita bisa masukkan Ether 4 pada bridge LoRa. Nah, kita balik ke Winbox router satunya. Lalu di sini kita bisa ke bridge. Lalu kita ke port. Lalu kita bisa add. Nah, di sini ethernya itu di sini kita pilih ether 4 dan ini bridge LoRa. Lalu kita bisa apply. Lalu oke. Nah, lalu kita juga buat interface bridge pada Winbox router 2-nya. Di sini kita bisa ke bridge. Di sini kita bisa add. Lalu di sini kita ketikkan bridge LoRa. Lalu kita bisa apply. Lalu oke. Lalu kita ke port, lalu kita ke add. Dan di sini enter 1 kita bisa pilih, dan di ininya bisa pilih bridge LoRa. Lalu kita bisa apply. Lalu kita copy. Lalu kita pilih ether 2. Lalu di sini untuk bridge-nya itu masih sama, lalu kita bisa apply. Lalu oke. Nah, jadi saat ini itu router 2 itu berfungsi seperti switch, yaitu menjadi penerus paket dari router 1. Lalu kita akan coba di VPC3 untuk meminta IP DHCP. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP. Lalu enter. Nah, jadi IP DHCP yang didapatkan oleh VPC3 itu 192.168.88.251. Lalu kita coba pin 88, lalu enter. Nah, di sini juga sudah bisa ya VPC3. Nah, jadi di sini VPC3 sudah bisa ya pin 88. Nah, jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.